Inilah inti dari masalahnya. Lupa janji pada ADHD adalah masalah sistem pengantaran, bukan masalah niat. Niat kamu untuk menepati janji itu adalah paket yang sudah dibungkus rapi. Ini bukan berarti memorinya hilang total, tapi akses menuju memori itu tertutup sementara. Kamu tidak lupa bahwa kamu punya pasangan, tapi kamu bisa benar-benar lupa bahwa kamu harus meneleponnya. Penting untuk dicatat, mengetahui bahwa ini adalah glitch biologis, bukanlah surat izin untuk terus-menerus mengecewakan orang lain. Ini adalah penjelasan, bukan pembenaran. Bedanya sangat krusial. Pernahkah kamu merasakan sakit yang menusuk dada saat seseorang yang kamu sayangi berkata, "Kalau kamu benar-benar sayang, kamu pasti ingat." Kalimat itu terdengar masuk akal bagi kebanyakan orang, tapi bagi kamu, itu adalah tuduhan yang menghancurkan. Di dalam otakmu, niat tulus untuk menepati janji itu ada, rasa sayang itu nyata. Namun entah bagaimana, niat itu lenyap begitu saja dalam hitungan detik, seolah terhapus oleh kekuatan tak kasat mata. Kamu tidak berniat berbohong, tapi hasilnya selalu sama. Kamu lupa dan mereka kecewa. Selamat datang di dunia executive dysfunction. Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa ingatan adalah ukuran dari moralitas, bahwa lupa sama dengan tidak peduli, bahwa melupakan janji adalah tanda karakter yang buruk atau kurangnya disiplin. Tapi hari ini, kita akan membongkar mitos menyakitkan itu. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar bukanlah masalah hati atau moral, melainkan sebuah glitch biologis yang sangat spesifik. Ini bukan tentang siapa kamu sebagai manusia, tapi tentang bagaimana hardware di kepalamu memproses informasi. Istilah medisnya adalah executive dysfunction atau disfungsi eksekutif. Bayangkan otakmu adalah sebuah perusahaan besar. Di perusahaan ini, ada CEO yang bertugas mengatur jadwal, memprioritaskan tugas, dan memastikan janji ditepati. Pada otak ADHD, CEO ini seringkali tertidur di meja kerjanya. Bagian otak yang bertanggung jawab untuk fungsi eksekutif ini, yaitu prefrontal cortex, mengalami kekurangan neurotransmitter tertentu yang membuatnya sulit bekerja secara konsisten. Mari kita bedah lebih dalam. Masalah utamanya seringkali terletak pada apa yang disebut working memory atau memori kerja. Bayangkan memori kerjamu seperti papan tulis di dalam pikiran. Bagi kebanyakan orang, papan tulis ini besar dan tintanya permanen sampai tugas selesai. Bagi mereka dengan ADHD, papan tulis ini sangat kecil dan tintanya ajaib, bisa menghilang sendiri dalam hitungan detik jika ada gangguan sekecil apapun yang masuk. Janji itu ditulis, tapi sebelum sempat diproses ke memori jangka panjang, tulisan itu sudah hilang. Inilah inti dari masalahnya. Lupa janji pada ADHD adalah masalah sistem pengantaran, bukan masalah niat. Niat kamu untuk menepati janji itu adalah paket yang sudah dibungkus rapi. Kamu sudah memegangnya erat-erat. Tapi, sistem saraf yang bertugas mengantarkan paket niat itu menjadi sebuah tindakan nyata, mengalami kemacetan atau jembatan putus. Paket itu tidak sampai ke tujuan, bukan karena kamu ingin membuangnya, tapi karena truk pengantarnya mogok di tengah jalan neural otakmu. Ingat hook di awal tadi? Prefrontal cortex yang mati suri. Bagian otak ini bertugas untuk melihat masa depan dan konsekuensi. Ketika seseorang tanpa ADHD membuat janji, otak mereka secara otomatis mensimulasikan masa depan. Aku harus melakukan ini nanti jam 7. Pada otak ADHD, konsep waktu seringkali hanya ada dua, sekarang dan bukan sekarang. Segala sesuatu yang ada di kategori bukan sekarang, termasuk janji nanti malam, seringkali menjadi tidak terlihat secara mental sampai saat-saat terakhir yang panik. Kita juga berhadapan dengan fenomena out of sight, out of mind yang harfiah. Jika pengingat visual tidak ada tepat di depan mata, eksistensi tugas itu seolah lenyap dari kesadaran. Ini bukan berarti memorinya hilang total, tapi akses menuju memori itu tertutup sementara. Kamu tidak lupa bahwa kamu punya pasangan, tapi kamu bisa benar-benar lupa bahwa kamu harus meneleponnya, hanya karena kamu sedang fokus pada benda yang ada di depan matamu saat ini. Bahan bakar untuk mesin pengantar ini adalah dopamin. Neurotransmitter ini mengatur motivasi dan perhatian. Otak ADHD yang kekurangan dopamin akan kesulitan memberi tanda penting pada tugas-tugas yang dianggap rutin atau membosankan, seperti membuang sampah atau membayar tagihan. Otakmu secara biologis menolak untuk memproses informasi tersebut sebagai prioritas, sekeras apapun kamu mencoba memaksanya dengan tekad bulat. Dan inilah bagian paling menyedihkan, rasa bersalah. Setelah melupakan janji, kamu merasa seperti orang jahat.
Kamu memarahi dirimu sendiri. Kenapa aku bodoh sekali? Stres dan kecemasan akibat rasa bersalah ini justru membanjiri otak dengan kortisol yang semakin mematikan fungsi prefrontal cortex. Semakin kamu merasa bersalah, semakin buruk kemampuan memorimu bekerja. Ini adalah lingkaran setan yang kejam. Penting untuk dicatat, mengetahui bahwa ini adalah glitch biologis, bukanlah surat izin untuk terus-menerus mengecewakan orang lain. Ini adalah penjelasan, bukan pembenaran. Bedanya sangat krusial. Penjelasan memberimu peta untuk mencari solusi. Pembenaran hanya membuatmu berhenti berusaha. Sekarang setelah kamu tahu bahwa delivery system di otakmu bermasalah, kamu tidak bisa lagi hanya mengandalkan niat baik. Kamu butuh alat bantu. Solusinya adalah membangun otak eksternal. Jangan pernah percayakan janji penting hanya pada ingatan kepalamu yang licin itu. Jika itu tidak tertulis, itu tidak nyata. Gunakan kalender digital dengan notifikasi ganda. Pasang alarm untuk segalanya. Tempel catatan di tempat yang mustahil kamu lewatkan. Kamu sedang membangun prostetik untuk memori kerjamu yang cedera. Ini bukan tanda kelemahan, ini strategi bertahan hidup. Lalu, bicaralah. Jelaskan pada orang-orang terdekatmu dengan bahasa yang mereka mengerti. Katakan, aku sangat peduli padamu, tapi otakku kadang gagal menyimpan informasi waktu. Tolong bantu aku dengan mengingatkanku dan jangan anggap itu sebagai beban. Meminta bantuan untuk diingatkan bukanlah tanda ketidakdewasaan, melainkan tanda bahwa kamu cukup peduli untuk memastikan janji itu terlaksana, apapun caranya. Berhentilah menyebut dirimu pembohong. Pembohong adalah orang yang tahu kebenaran, tapi memilih untuk menyembunyikannya demi keuntungan diri sendiri. Kamu adalah seseorang yang sedang bertarung dengan neurobiologi yang rumit. Niatmu murni, hatimu tulus. Hanya saja, jembatan antara hati dan tindakanmu sedang dalam perbaikan. Maafkan dirimu untuk kesalahan masa lalu. Meskipun glitch ini menyebalkan, otakmu juga dirancang untuk kreativitas, hiperfokus pada hal yang kamu cintai, dan empati yang mendalam. Jangan biarkan satu kelemahan di sistem memori kerja mendefinisikan seluruh harga dirimu. Kamu jauh lebih berharga daripada sekadar daftar tugas yang tercentang. Jadi, lain kali kamu lupa, tarik nafas. Perbaiki sistemnya, bukan menghukum jiwanya. Kamu bukan tukang bohong, kamu bukan orang jahat. Kamu hanya manusia dengan sistem operasi yang unik. Kelola glitch-nya dan biarkan niat tulusmu menemukan jalannya kembali. Terima kasih sudah mendengarkan, dan ingat, kamu tidak berjuang sendirian.